Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat otomotif dimanapun Anda berada, saya kedatangan motor mocin ya. Motor mocin alias motor Cina. Motor ini mogok. Kemarin sudah dibetulkan sama teman-teman, cuma belum menghasilkan atau belum bisa hidup. Setelah dicek strumnya semua ya, dicoba untuk ganti CDI, dicoba untuk ganti coil, ternyata strumnya belum ada, jadi belum bisa hidup. Oke teman-teman semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran rezeki, amin. Oke sobat-sobat otomotif dimanapun Anda berada, terutama untuk pemula, sekarang kita coba kita cek dulu di mana letak kerusakan dari motor tersebut. Oke, langsung kita tes dulu. Oke teman-teman ya, jadi ini kelihatannya untuk koilnya sudah baru, sudah diganti. Memang untuk kondisi koilnya sudah rusak ya untuk koilnya. Untuk kabel koil sudah putus, jadi kemarin diganti koil, tapi belum ada strumnya di kabel koil. Tidak ada. Terus dicoba untuk diganti CDI-nya, juga belum bisa hidup. Terus kita coba untuk ini pengapian untuk motor ini, kan pengapian AC ya. Jadi pengapiannya adalah pengapian pakai AC, dia adalah memakai spool CDI. Jadi tanpa aki pun dia bisa hidup. Jadi pengapiannya pakai pengapian strum AC. Sekarang kita coba dulu ya, untuk memastikan. Langkah pertama, kita bisa curiga sama kontak, yang rusak, atau dari spoolnya yang terbakar. Yuk kita cek bersama-sama ya. Jadi nanti pertama, jadi untuk cepatnya dulu, ini untuk mematikan mesin ini kan untuk membunuh ya, atau mematikan mesin ini, dia akan mengkonsletkan strum yang di CDI, dikonsletkan sama bodi. Jadi untuk mematikan ini, strum yang ada di dalam CDI ya, strum yang dari spool masuk ke CDI di dalam diproses ini. Jadi ini diambil untuk mematikan mesin. Ini adalah kabel hitam laras putih ya, jadi sama dengan motor Supra, kabel hitam laras putih ini adalah lari ke kontak. Lari kontak ini tujuannya adalah untuk mematikan mesin. Jadi pada waktu kontak off, kabel hitam laras putih itu akan berhubungan dengan massa, sehingga strum yang di coil, yang di CDI, strumnya di CDI sini dikonsletkan ke massa, sehingga tidak meneruskan tegangan yang menuju ke coil. Bisa kita lepas dulu ya, kita tidak usah pakai kontak dulu, kita lepas. Jadi kabel yang hitam laris putih yang dari CDI
tidak ada apa ya, tidak berhubungan dengan kontak, takutnya kontaknya yang konslet. Langkah pertama kita cek yaitu arus dari spool CDI. Dari spool CDI itu ada strumnya enggak, kita cek dulu, kita tes dulu. Oke, sobat-sobat otomotif, khususnya untuk pemula ya. Di sini ada soket dari spool, dari magnet ya. Ini ada 4 kabel. Ada 4 kabel. Ya, yang kuning adalah untuk lampu. Ya, yang warna kuning, yang putih untuk pengisian. Yang satunya lagi ada biru leres kuning. Ini leres kuning adalah kabel pulser. Untuk yang hitam leres merah, nah ini hitam leres merah untuk pengapian AC. Ini adalah kabel, yaitu kabel spool CDI. Sekarang kita cek dulu langsung ya. Kita cek dulu untuk spool CDI nya, karena pengapian AC untuk CDI adalah dipasok dari strum dari spool CDI. Jadi kita cek untuk spool CDI nya dulu, kita tes dulu ya. Untuk ngetesnya ini mudah saja, kita pakai lampu LED saja ya. Ini mengeluarkan strum ada apa tidak, kita tes pakai kabel, kita tracekan, kita solder, kita teskan ke masa gini ya. Jadi untuk memastikan spool ini masih bagus apa tidak. Sekarang kita pakai ini aja, pakai lampu LED aja ya. Ya. Pakai lampu LED. Jadi yang satu nanti kaki LED ini. Maaf, ini belum saya kasih kabel. Yang satu adalah nanti, atau ini dibolak-balik tidak apa-apa ya, atau yang sini masuk ke spool, atau yang ini masuk ke spool. Jadi caranya adalah kabel dari LED ini, yang satu kita tancapkan ke kabel hitam leres merah ya. Ini adalah kabel hitam leres merah, jadi kabel dari spool CDI. Langsung kita tancapkan. Ini kabel LED ini kita tancapkan, atau lebih baik dari sini ya. Nanti kaki LED ini yang satu kita tancapkan ke kabel spool. Kita cek untuk spoolnya ada arusnya apa enggak. Oke ya. Ini yang satu kita tancapkan ke kabel hitam leres merah, kita tancapkan LED. Yang satunya ke masa. Coba langsung kita starter dulu ya, pakai Kickstarter. Kalau spool keadaan baik, LED ini akan menyala. Kita tempelkan ke masa ya. Kita cari yang masa lebih dekat di sini. Kita starter dulu. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini kita starter. Kita lihat kondisi spool CDI. Nah itu ya. Jadi untuk lampu LED nyala, berarti kondisi spool CDI itu masih bagus ya. Kalau sudah terbakar, dia tidak akan mengeluarkan arus. Ini normal sekali ya, besar sekali ya arusnya. Dan satu lagi, nah itu. Jadi untuk spool CDI tidak ada masalah. Sekarang pakai tes ini tidak apa-apa. Sekarang untuk kabel pusher, yaitu sinyal pusher, arus pusher, ini masih mengeluarkan strum apa tidak? Soalnya untuk motor ini diganti coil
tidak mau hidup, diganti CDI pun tidak mau hidup, tidak ada setrum di kabel output dari coil ini sendiri. Sekarang kita tes untuk 10 CDI masih bagus. Sekarang kita tes cara mengetes pulser ya. Kalau pulser masih bagus, kita tes pakai LED ini juga, pakai LED ini. Kita tancapkan ke kabel biru leres kuning ya, biru leres kuning. Ini kabel pulser biru leres kuning. Kita tancapkan untuk ini LED, tancapkan sini. Kita starter. Kalau pusher masih bagus, dia akan mengeluarkan arus dan dapat menghidupkan lampu LED ini. Kita starter dulu. Oke, sobat-sobat semua dimanapun Anda berada, khususnya untuk pemula ya. Jadi yuk kita belajar bersama supaya kita bisa memahami cara kerja dari 10 CDI sama 10 pusher. Sekarang kita buka dulu aja. Berhubung coil sudah baru, tapi pushernya tidak mengeluarkan strum sehingga motornya tidak mau hidup. Langsung kita buka dulu ya magnetnya ya. Kita buka magnet, kita lihat kondisi pusher. Kalau memang nanti pushernya mati ya, ini sudah ada persediaan. Ini ada pusher, ini pusher. Ini kayaknya masih bagus. Bentar ya. Pusher ini bekas tapi kelihatannya masih bagus. Jadi kita tes dulu. Kita tes dulu. Cara ngetesnya pakai avometer ya. Ini masih bagus apa enggak? Kalau kita tes pakai avo, soalnya gini, pusher ini, sebuah pusher, meskipun lilitan yang di dalamnya itu terbakar, kalau kita tes pakai avo ini masih tetap jalan. Soalnya pusher yang rusak itu kadang-kadang bukan karena putus, tapi juga bisa terbakar. Yang terbakar adalah kawat emailnya sehingga tidak bisa mengeluarkan arus kalau sudah terbakar. Sekarang kita tes dulu pakai avo. Ini masih bagus. Kalau kita tes pakai avo ya masih jalan. Kalau kita pakai tes avo masih jalan, meskipun ini terbakar. Kalau belum putus tetap berjalan. Kita tes untuk avometer, posisi ada di kali 1 dulu ya, kali 1 dulu. Kita lihat, kita posisikan ke kali 1. Jadi untuk melihat kabel ini putus apa enggak ya, ini masih jalan. Kita tes dulu yang plus dari avo ini, tempelkan ke kabel pusher ya. Yang 1 min kita tempelkan ke masa. Soalnya lilitan pusher itu keluar kabel 1, yang satunya dimasakan sudah. Jadi sepulnya yang 1 dimasak. Kita tes dulu yang plus sama kabel pusher, yang min avo langsung ke body. Nah, ini menunjukkan nilai ohm ya. Ini kan belum terbaca ya, susah bacanya. Masa kita pindah ke kali 10 supaya mudah membacanya. Kita pindah ke kali 10. Masalahnya itu lilitannya kan kecil sekali, jadi dia akan menunjukkan nilai ohm ya. Kalau kali 1 mungkin karena lilitan ini banyak sekali, lilitannya di dalam banyak sekali, dan kabelnya juga lembut ya, sangat kecil. Jadi kita kalikan 10 biar mudah terbaca, biar bisa terbaca. Nah ini ya, dikalikan 10 untuk colok avo. Kita tes dulu yang min ke masa.
Oke ya, itu. Dia akan menunjukkan nilai ohm di situ, nilainya ohm. Ya, jadi lilitan yang kecil kalau kita tes pakai avo itu akan menunjukkan nilai ohm ya di sini. Kalau kita tes pakai avo, kondisi pusher ini masih bagus ya, masih jalan. Yang satu ini tidak boleh, ini harus yang plus ke kabel, yang ini ke massa, ini harus nyambung. Tapi yang satu yang ke keren ini tidak boleh nyambung ya. Kalau ngetes pusher ya, satunya ke kabel, satunya ke massa harus nyambung. Tapi yang untuk ke kerennya ini tidak boleh nyambung. Tidak boleh nyambung. Ya. Kalau ini nyambung berarti lilitan sudah konslet sama kerennya. Sehingga tidak akan mengeluarkan arus pada saat dia bertemu dengan pickup yang ada di magnet. Oke teman-teman semuanya ya. Jadi untuk ini cara pengetesan pusher. Sekarang kita lanjut ke dulu. Oke teman-teman semua ya, jadi ini sudah dilepas. Jadi pusher yang lama yang tadi udah mengeluarkan arus ini sudah saya lepas. Sekarang kita ganti ini ya, ini yang lama ya, kita ganti yang ini. Coba kita ganti yang ini soalnya stroke baru udah ada, kita ganti yang ini coba ya. Mudah-mudahan pusher ini masih bisa dipakai ya. Kita solder dulu. Kita kecilkan dulu. Tumpuan harus jauh. Jadi kita langsung solder sini aja ya, biar cepat ya. Nanti kita sempurnakan lagi. Jadi biar nggak lama-lama, kita coba dulu. Oke, sekarang kita pasang.
untuk kabel. Jadi pusher sudah kita ganti. Sekarang kita tes untuk ini kabel pusher ini. Ya. Pusher adalah biru leres kuning. Yang biru leres kuning kita tes. Harus berhubungan dengan massa. Harus berhubungan dengan massa ini. Nah, berarti sudah nyambung ya. Berarti sekarang kita langsung coba. Untuk booster sudah terpasang, sudah nyambung. Sekarang kita coba pasang dulu. Sobat semua ya, kita coba tes ini langsung. Tadi yang enggak ngeluarkan strum, sekarang kita untuk kabel strum kita cek dulu. Just terus ya. LED-nya kita masukkan sini. Kabel pusher. Sekarang kita tes dulu. Satunya massa. Coba. Tuh. Oke sobat semua ya. Jadi sekarang untuk kondisi booster sudah nyala. Ya kelihatan ya. Ketor ya. Ketor ya. Ketor. Ketor. Oh itu. Oke, sudah jelas ya. Oke sobat semua ya. Jadi ternyata guys, ternyata untuk tidak mau hidup karena pushernya sudah terbakar. Sekarang kita pasang dulu, kita coba untuk coilnya sudah mulai strum belum. Cek masih lihat. Bentar ya. Strum tegak. Mana? Oh, ini jelaskan ya. Bentar ya. Sobat semua ya. Nah, ini kata strumnya. Kita terus ya. Ya denger ya. Sekarang itu mau besar sekali. Guys. Oke, sekarang kita pastikan untuk kontaknya bermasalah apa enggak. Kita pasang kontaknya. Kontak ini nih. Jalan sebentar. Oh, berarti untuk kontak enggak ada masalah. Guys. Sih tak nonton lagi sih ya. Enggak kursinya. Enggak kursi.
Semangat, tetap sehat.